Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya yang sebelumnya dan memberikan support terhadap saya melalui subscribe, like, dan share. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar mengenai pembagian ilmu. Di video pertama kita sudah membahas mengenai perlunya ilmu logika dan subjek ilmu logika, dan video kedua kita membahas pembagian ilmu, dan sekarang kita membahas ilmu tahap pertama dan tahap kedua. Jadi teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, saya tekankan lagi bagi teman-teman, sediakan kopi di samping teman-teman agar dalam menyimak materi saya kali ini teman-teman dalam keadaan tenang. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas materi kita hari ini, yaitu ilmu tahap pertama dan ilmu tahap kedua. Jadi teman-teman, pahaman pertama adalah pahaman yang kita dapatkan dari ilmu pengetahuan melalui hissi atau indera itu sendiri, melalui perbandingan antara kesamaan dan perbedaan antara Ali, Hasan, Ima, dan lain sebagainya yang kita dapatkan daripada ilmu panca indera sendiri. Sedangkan ilmu tahap kedua yaitu ilmu yang kita dapatkan daripada perbandingan yang kita ambil daripada pemahaman tahap pertama tersebut. Nah, contoh pahaman kita tentang Ali, Hasan, Yahya, dan lain sebagainya itu kita dapatkan daripada panca indera. Sedangkan pahaman tahap kedua kita ambil daripada hasil perbandingan daripada ilmu tahap pertama yang kita kelola menjadi kesimpulan-kesimpulan ilmu tahap kedua. Ketika akal melihat Husain, yaitu kepahaman itu diambil daripada Husain yang ada di luar pada akal. Itu akan menjadi kesimpulan untuk pahaman pertama yang akan dibandingkan dengan Ali, Ima, Yahya, dan begitu pula tentang pahaman kita yang di luar akal mengenai gunung, pohon, bumi, langit, dan lain sebagainya. Nah, ketika akal ini melihat Husain itu, dia akan melihat persamaan dan perbedaannya. Nah, contoh pahaman pertama melihat Husain itu sama dengan Yahya, Ima, dan lain sebagainya, itu adalah sama-sama manusia, sama-sama mahasiswa, sama-sama warga negara Indonesia. Nah, pahaman pertama juga akan melihat perbedaan, yaitu bentuk tubuhnya beda, wajahnya beda, dan lain sebagainya. Jadi itu pahaman pertama. Sedangkan pahaman kedua ini teman-teman, yaitu ketika akal melihat Husain, akal ini akan melihat Husain itu sendiri sebagai eksistensi di luar diri, itu akan bersifat partikulir, dia akan bersifat khusus ketika melihat suatu pahaman. Nah, akan berbeda ketika dia melihat bahwa Husain ini sama dengan yang lain, yaitu manusia. Nah, pahaman tersebut disebut
pahaman universal. Jadi pahaman kedua ini adalah pengetahuan yang mengambil pahaman pertama sebagai subjek untuk menjadikan perbandingan dan mendapatkan ilmu pengetahuan tahap kedua. Nah, yang dia dapatkan adalah universal dan partikulir, atau partikulir dan universal. Ringkasnya, mafhum ini adalah gambaran atau pahaman yang kita dapatkan daripada di luar akal, sedangkan mifda atau eksistensi yang kita dapatkan daripada pahaman itu sendiri, teman-teman. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara pahaman pertama dan pahaman kedua ini adalah pahaman pertama memiliki eksistensi atau wujud di luar akal, sedangkan pahaman pertama itu tidak memiliki eksistensi di luar pada akal, karena pahaman kedua ini diambil daripada pahaman pertama tadi. Jadi begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian pertemuan kita kali ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau kata-kata saya yang terdengar tidak enak. Mohon maaf, saya pun hanya manusia biasa. Jadi ketika ada yang sekata dua kata yang saya lewatkan, mohon diingatkan melalui komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.